Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom. Halo semuanya. Shalom. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa loh. Pasti dalam nama Yesus Kristus kita selalu luar biasa. Amin. Amin. Oke teman-teman, pada masa ini ya kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mungkin kita rasakan sejak bulan Maret ya masih masuk Ya. Indonesia. Dan sampai saat ini di bulan Desember dan mendekati Natal, ternyata grafik pertumbuhan bukan pertumbuhan apa ya, teman-teman yang kasusnya itu malah meningkat di Indonesia. Tapi kita berdoa semoga pandemi ini cepat rampung ya Mas Ian ya. Amin. Ngomong-ngomong tentang pandemi nih Mas Ian, apakah yang bukan aku rasakan, mungkin teman-teman rasakan ya, soalnya tuh kayak kasih Tuhan tuh kayak gak hadir ya di kehidupan kita saat ini. Kok malah Yesus atau Allah itu malah memberikan kita virus yang seperti ini. Mungkin memang banyak semua ya anak-anak Tuhan yang juga mungkin merasakan mana sih Tuhan kok nggak bekerja, malah semakin hari kok semakin meningkat ya, mungkin kayak gitu ya. Iya, tapi aku jadi ingat Mas cerita Alkitab tuh dulu di sejarah kalau saya perjanjian lama ya. Apa? Itu kisah tentang Ayub. Oh, Ayub ya. Ayub yang punya segalanya, punya istri, punya anak, punya hamba-hamba dan harta yang berlimpah. Itu sama Tuhan, bukan sama Tuhan sih, waktu itu iblis meminta izin kepada Tuhan untuk ya kayak memberikan Ayub itu pencobaan. Iblis memberikan pencobaan tapi dengan apa ya, izin dari Allah, lalu memberikan pencobaannya kepada Ayub. Tapi Ayub ternyata bisa berhasil melewati ujian dari Allah. Kalau menurutku kayak ujian kesetiaan gitu loh. Mungkin yang kita rasakan juga kali ya Mas selama pandemi ini. Tuhan bukannya ingin kita lemah kayak jatuh sekarang dalam kondisi seperti ini, tetapi seolah Tuhan kayak memberikan ujian juga nggak sih ke kita. Bukti bagi kita setia sama Dia. Mungkin itu kali ya Mas yang bisa kita maknai pada kondisi pandemi seperti ini teman-teman. Kemarin di Jaim pertama kita telah membahas tentang doa. Dan yang kedua ini sesuai dengan judul kita pada Jaim yang kedua, kita akan bahas tentang setia. Sebelum kita mengawali obrolan kita, sharing kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu teman-teman yang akan dipimpin oleh Mas Ian. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini, sehingga kami boleh bersatu di tempat kami masing-masing untuk mungkin saat teduh bersama, mendengarkan renungan firman-Mu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau kembali menikmati sharing kan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan supaya kami boleh ditanami dengan firman-Mu dan firman-Mu itu boleh berbuah dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kerinduan untuk lebih lagi mencintai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman dan Mas Ian, mungkin terkait setia ini kita bakal awali dengan apa sih itu setia? Menurut yang aku baca ya Mas dari KBBI online, setia ini yang pertama adalah pengertiannya itu berpegang teguh pada janji atau pendirian dan sebagainya, atau bisa disebut patuh, taat, dan lain-lain. Dan yang kedua, tetap dan teguh hati dalam persahabatan dan lainnya juga. Lalu yang ketiga dalam pengertian setia itu berpegang teguh
dalam pendirian, janji dan sebagainya tadi kayak pertama tadi ya. Jadi terkait setia itu ya berpegang teguh dalam pendirian atau janji. Jadi juga kalau menurutku sendiri ya Mas, terkait setia itu ada berbagai hal nggak sih Mas? Kayak misalkan kita setia pada teman, pada sahabat, lalu setia kepada hubungan apapun itu ya Mas. Ya. Mungkin Mas Ian nih udah punya pacar belum ya? Punya. Oh punya, oke siap. Jadi kayak Mas Ian nih kan ada hubungan dengan pacar gitu kan, berarti kan mengikat sebuah janji kan biasanya tuh kalau orang pacaran, atau mungkin kaum muda yang mau menikah gitu kan, mengikat janji. Itu bisa dengan hubungan dengan pasangan. Lalu ada juga setia terhubungan kepada Allah ya nggak sih Mas? Lebih ekstrim itu ya. Lebih mendalam sih Lebih kalau mendalam menurut ya. aku. Karena ya kesetiaan itu mahal nggak sih Iya. harganya? Kalau dari Mas Ian nih, ada nggak sih pengalaman terkait kesetiaan entah apapun itu, mungkin dari kesetiaan sama teman gitu kan, untuk bertemanan atau mungkin sama pacar yang katanya kan udah Mas Ian tuh lagi mengalami atau menjalin hubungan dengan ya, atau mungkin ada cerita tentang kesetiaan dengan Allah, dengan Tuhan, monggo. Baik itu seolah-olah kayak suatu apa ya, lebih ke ini ya, suatu penyesalan atau mungkin suatu kesetiaan yang lebih gitu. Jadi bisa yang min atau positifnya Mas Ian ceritakan. Oke. Kasih Nando Ya. buat kesempatannya. Silakan Mas Ian. Mungkin untuk pengalaman ya, pengalaman lebih ke pengalaman kesetiaan kepada Allah sih Ndo. Iya, itu lebih tepatnya pergumulan hidup ya. Karena Pergumulan hidup. ketika di pergumulan hidup itu kita masing-masing mengalami suatu pergumulan yang hebat, badai kehidupan yang hebat, disitulah kesetiaan kita pada Allah itu diuji. Masih setia nggak kamu untuk mengikut Tuhan, apa mau berjalan ke kanan ke kiri gitu ya. Jadi mungkin aku cerita dikit aja sih. Waktu itu tahun 2019 ya, tahun kemarin itu 2019 berarti Iya. kemarin ya kemarin. ya, tahun kemarin itu kebetulan orang tersayang ya, salah satu bahkan orang yang sangat berperan penting dalam hidupku dipanggil Tuhan, yaitu ibuku. Nah, di sisi lain ibuku di situ sebagai tulang punggung keluarga dong, tulang punggung keluarga, dan bapak sudah nggak kerja lagi, nah sudah pensiun juga. Nah di situ singkat cerita, karena masih kuliah ya, tentunya banyak kebutuhan ya, jadinya ya disitulah pergumulan hebat aku alami, keluargaku alami, dimana harus cari uang. Di situ aku juga di usia kuliah sudah harus kerja. Waktu itu aku jualan macam-macam, terutama ada jualan produk susu juga dari dosen juga. Nah itu berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan teman-teman, 6 bulan. Di situ aku merasakan pergumulan yang sangat hebat, dimana betapa susahnya nyari uang. Sering banget mengalami putus asa. Juga sama seperti kita sekarang mengalami pandemi ini, kita mungkin merasa Tuhan di mana sih, kok kayak nggak merasakan apa-apa gitu, nggak merasakan Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Tapi waktu itu puji Tuhannya saya selalu dikuatkan bahwa ya terus berjalan, kamu harus tetap hidup, kamu harus tetap bertahan, jalan hidupmu masih panjang, cita-citamu masih panjang. Dan puji Tuhannya, singkat cerita juga, tahun 2020 ini sambil kuliah ada berkat Tuhan di mana aku bisa bekerja. Jadi di situ mulai bisa mendapatkan penghasilan, dan puji Tuhan masih bisa mendapat berkat sampai sekarang begitu. Oke Mas Ian, suatu perjuangan yang luar biasa ya Mas Ian ya. Sebelumnya aku turut berduka cita ya Mas ya, di tahun 2019 Mas Ian kehilangan orang tersayang yang cukup berpengaruh juga dalam kehidupan Mas Ian. Ya mungkin itu juga sebagai ujian ya dari Tuhan. Mas Ian dari kehilangan itu akan tetap setia atau bakal meninggalkan Tuhan
Tuhan. Iya. Tuhan itu nggak adil atau Nggak gimana. adil, iya. Kayak Ayub juga tadi cerita kita di awal, Ayub kehilangan istri, kehilangan anak-anak, tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Iya. Ya, Mas Ian juga kita telah dapat mendengar apa ya, motivasi mungkin teman-teman ya, juga dari yang sudah diceritakan Mas Ian terkait pengalaman yang mungkin Mas Ian alami ya, terkait kesetiaan kepada Allah. Mungkin Mas Ian waktu itu menganggap Tuhan itu nggak adil gitu ya mungkin Mas. Sangat tidak adil karena saat usia kuliah baru seneng banyak-banyak kegiatan, banyak-banyak kebutuhan kuliah juga, tapi istilahnya baru grafiknya naik tiba-tiba turun gitu nih. Baru kita masuk kuliah kan suatu pencapaian mungkin kan, pencapaian orang tua ya, anakku kuliah gitu kan. Oke. Jadi tapi setelah kehilangan itu Mas Ian dapat ya kekuatan kan. Ya, benar. Dan akhirnya Mas Ian sampai saat ini, dari mungkin Mas Ian mulai berdagang, berjualan, mencari celah di mana Mas Ian ada kesempatan, dan itu ternyata menumbuhkan semangat dan iman Mas Ian dalam kesetiaan akan Tuhan. Gitu teman-teman. Mungkin kita sering ya diberikan badai, ombak tinggi oleh Tuhan, tapi ya Mas Ian udah membuktikan bahwa semua itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Yes, benar. Oke, mungkin teman-teman yang punya cerita begitu ke arah positif, maksudnya ya teman-teman pernah kehilangan kesetiaan, atau mungkin teman-teman dikuatkan lagi kesetiaan, teman-teman bisa juga ya tulis di kolom komentar, kita sharing bersama. Semoga dari apa yang kita curahkan bisa saling memberikan solusi gitu bagi apa sih sebenarnya kendala yang kita alami, seperti itu teman-teman. Lanjut ya Mas Ian, mungkin terkait kesetiaan. Aku tuh juga dulu lucu ya Mas, artinya waktu kecil tuh kayak hal yang simpel aja kayak hujan gitu. Itu kadang tuh bikin sebel gitu loh Mas waktu kecil, karena banyak kan anak kecil suka hujan kalau apapun itu ya, kalau hujan-hujanan, tapi kalau aku tuh malah kayak benci gitu kan. Sesimpel itu kadang ya Tuhan jangan hujan ya Tuhan. Nah setelah itu nggak hujan, aku kayak merasakan wah Tuhan baik banget sih gitu kan. Tapi kadang ya namanya waktu itu masih anak kecil kan, Tuhan minta tolong dong jangan hujan gitu, aku mau ngapa-ngapain gitu kan, tapi ternyata Tuhan kasih hujan. Itu kayak ya Tuhan kok kayak jahat banget gitu. Itu waktu aku kecil Mas, lucunya aku, padahal hujan kan ya dari Tuhan juga, tapi ya kita juga kayak wah itu ya alam kan, kita memang kondisinya seperti ini bakal gini-gini. Setelah gede ya kita tahu kan bisa kayak bukan prediksi sih, tapi kan mempelajari alam ya seperti itu sih. Cuman kadang lucu aja, ternyata waktu kita kecil tuh terhadap kesetiaan itu kadang juga lucu aja gitu, kita amati kan ya. Oke Mas Ian, mungkin terkait setia nih Mas, dari pengalaman Mas Ian juga, dari kehilangan dan bangkit lagi, itu apa sih Mas kiat-kiatnya kali ya, bisa di-share ke teman-teman terkait motivasi atau mungkin semangat terkait keimanan kita untuk setia kepada Allah khususnya. Untuk kiat-kiat atau mungkin gimana sih kita tetap bisa setia di tengah mungkin pergumulan, setia di tengah pencobaan hidup yang mungkin kita sendiri mungkin merasa aduh kapan ini berakhir gitu kan, bahkan sampai benar-benar putus asa. Mungkin kalau dari aku sendiri intinya berdoa teman-teman. Jadi kita kemarin di JAM yang satu ya kita udah bahas doa kan, itu ya doa adalah komunikasi dengan Allah. Jadi Tuhanlah yang mengerti segala apa yang kita perlukan, Tuhanlah yang mengerti jalan hidup kita. Jadi jalan hidup kita sudah ditetapkan sama Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Ya mungkin secara manusiawi kita ya mungkin masih khawatir, aduh dompet, apalagi anak-anak kuliah, anak kos gitu ya, akhir bulan, aduh ini dompet udah tipis,
biasanya apa Warmindo ya, persiapan Warmindo. nasi sayur, nasi telur, nasi cabe gitu ya. Iya gitu, aduh. Tapi pernah nggak sih teman-teman ngerasa ternyata mungkin teman-teman sekarang udah semester berapa? Semester 5 mungkin ya. Aku semester 3. Semester 3. Oke, nah mungkin ya dari semester 1 teman-teman ngekos misalnya ya. Teman-teman ngekos berarti di setiap akhir bulan teman-teman udah merasakan berapa kali peristiwa Tapi tipis ya. penipisan dompet itu. Iya benar. Tapi pernah nggak sih teman-teman merasa bahwa ternyata dari akhir bulan sampai menuju bulan yang baru lagi uang turun gitu ya, uang turun. Iya. Ternyata Cair ya. Mas? iya cair. Ternyata masih bisa makan, masih bisa hidup. Ya mungkin memang dengan segala keterbatasan, tapi justru disitulah seharusnya kita bisa merasakan, oh Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu memelihara kita. Orang burung-burung di udara aja Tuhan kasih makan, apalagi kita ya Ndo ya. Iya benar banget. Nah itu sih doa. Jadi ketika kita merasa down, nah ada di teman-teman ketika kita sudah merasa down, kita sedang dalam pergumulan apapun, di situ ada suatu celah di mana mungkin yang musuh kita roh jahat atau apapun itu berusaha untuk membuat kita terjatuh. Ketika kita sudah down, hilang pengharapan, di situ otomatis duniawi kita akan semakin mengajak kita untuk ayo kamu jatuh. Nah tapi teman-teman itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi otomatis ketika kita sudah mulai down, tips dari aku yang pertama itu doa. Ketika kita sudah mulai down ya doalah, karena itu istilahnya pertolongan pertama supaya kita jangan sampai down dulu. Karena ketika kita sudah down dulu itu adalah jurang yang mungkin kita sudah cukup sulit untuk naik kembali. Itu yang pertama dulu. Jangan sampai down ya Mas. Iya, karena kalau udah down sih, mungkin teman-teman juga punya pengalaman masing-masing pribadi, mungkin dikala down di masalah apa. Aku sih Mas waktu itu terkait bener. masuk kuliah kan, waktu itu aku pengen ke manajemen ya. Iya. Ternyata orang tua berkehendak lain, maksudnya keinginannya aku tuh masuk ke teknik, dan ibu itu masuk nih ya jurusan teknik fisika di sini. Iya. Tapi itu kayak berat banget gitu loh Mas. Pertama tuh aku gak kuat gitu loh, padahal aku juga basicnya di SMA juga IPA kan, fisika juga, cuman ternyata susah gitu kan. Waktu aku udah jalanin, aku masukin, aku bisa dibilang down gak sih kalau misalkan aku tuh sampai kayak ya nangis gitu, maksudnya sering merenungkan di kamar kos waktu itu, berdoa sama Tuhan, ya Tuhan bener gak sih aku di sini, atau maksudnya sebuah keadilan gak sih yang kamu berikan kepada aku, kok aku sampai dimasukin sini gitu ya, atau bisa dibilang salah jurusan atau yang lain-lain. Tapi mungkin aku renungin omongan orang tua aku kan, ya masukan dan ternyata itu nggak membuatku jadi down lagi sih, jadi lebih kayak merenung, terus berdoa minta petunjuk Tuhan bahwa yang kamu ambil jalan yang kamu itu nggak salah, cuman butuh proses buat kamu ngerti. Menurutku aku gitu sih, karena jalan Tuhan tuh katanya bukan jalan yang lurus yang mulus ya tapi jalan yang penuh belok kanan, belok kiri, gelombang dan lain-lain ya. Mungkin itu yang bakal mengarah ke sebuah tujuan yang ditujukan Tuhan buat aku. Mungkin gitu sih kalau terkait down itu. Pernah, tapi aku lawan dengan dia. Tadi Mas Ian bilang kan berdoa kan. Mungkin kuncinya berdoa, dekatkan diri pada Tuhan itu sih. Oke, boleh aku lanjut dulu? Iya, lanjut langsung gue. Tadi yang pertama ya teman-teman, makasih kan Ando udah share juga. Iya, teman-teman juga harapannya bisa dikuatkan ya dengan sharing ini. Tadi yang pertama kita berdoa ya. Terus yang kedua tentu setelah kita berdoa kita harus percaya nih. Nah, percaya apa? Percaya sama janjinya Tuhan. Sering banget di firman, terutama di perjanjian lama, di Mazmur atau Amsal gitu ya, Tuhan menyatakan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini sebenarnya firman yang sangat-sangat menguatkan, si ayat yang sangat-sangat menguatkan, karena ketika misalnya nih ya tadi ya kembali ke problem misalnya anak kos gitu ya, aduh dompet tipis,
makan apa ya gitu kan. Ingatlah firman ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, yang percayalah. Ternyata memang benar teman-teman, esok hari kita masih bisa bangun pagi, kita nggak sakit, kita sehat, kita masih bisa makan, itu pun pemeliharaan dari Tuhan. Berkat Jadi ya, Mas, ya. berkat itu iya, percaya sama janji Tuhan itu sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita percaya sama janji Tuhan, ketika kita punya iman, Tuhan pasti menepati janjinya. Itu percayalah, Tuhan tuh nggak akan tinggal diam ketika ada anaknya yang punya iman seperti itu. Mungkin lucunya kalau ini ya Mas, apa namanya, terkait tadi ya, kalau dompet tipis tuh akhir bulan kan ya, kadang tuh kayak kita bingung kan, tapi penuh berkatnya Tuhan, di pagi hari kita masih diberi kesehatan dan bisa bergerak. Iya. Itu sih masih kunci ya kalau menurut aku. Iya. Karena kadang itu aku juga gitu Mas, merasakan ya hal sepele lah, contohnya di akhir bulan nih nggak ada maksudnya dompet tipis kan, tapi ternyata ada seminar siang hari, terus yang ada konsumsinya gitu kan. Itu ya hal sepele sih, mungkin kalau wah apa nih aji mumpung ada makanan dan sebagainya, tapi itu ya suatu hal yang sepele dan berkat juga nggak sih Mas? Saat kita tipis tapi ada seminar nih atau apa nih, mahasiswa kan biasanya ikut seminar atau yang lain-lain kan, dan ada konsumsinya biasanya gitu. Mahasiswa pintar mengambil peluang ya. Iya. Harus ya Mas ya. Jadi pertama tadi untuk kiat menjaga kesetiaan kita ya, atau memulai kesetiaan kita, yang pertama adalah doa, yang kedua percaya. Iya. Ada lagi Mas untuk kiat lainnya? Kiat lainnya ya teman-teman. Oke, ini sih teman-teman, setia. Sebelumnya tadi kita mengingat ya, setia artinya berpegang teguh ya. Berpegang teguh. Jadi gini, ketika kita sedang diuji kesetiaannya, kita jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan adalah Bapa kita. Seperti kalau kita sama orang tua kita, kita minta apapun, sebisa mungkin kan orang tua mengusahakan untuk menuruti anak-anaknya gitu ya. Begitu juga dengan apalagi Allah Bapa kita di surga gitu. Ketika kita sedang diuji dalam hidup ini ya, diuji berbagai macam pergumulan, aku percaya di sini teman-teman juga punya pergumulan masing-masing, entah itu di keluarga, di studi, pendidikan, hubungan pertemanan, semuanya. Aku percaya kita punya pergumulan yang berbeda-beda, tetapi di sini yuk aku ajak teman-teman, ketika kita sedang mengalami itu semua, kita ingat bahwa Tuhan adalah Allah Bapa kita yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, sanggup menolong kita ketika kita jatuh. Dan mungkin ini apa namanya ya, jurus jitu kalau aku menyebutkan jurus jitu ya, karena ada firman yang mengatakan iya, hati yang gembira adalah obat. Ada firman yang menyatakan demikian, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita down mengalami banyak pergumulan, masalah satu belum selesai, datang masalah lain, nah itu mungkin sering ya kayak itu ya. Nah, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita punya hati yang gembira, kita akan mengucap syukur sama Tuhan, dan mengucap syukur mendatangkan berkat dan kekuatan yang baru bagi kita, kayak gitu. Mantap banget Mas ya. Jadi yang pertama tadi doa, yang kedua percaya, yang ketiga hati yang gembira. Hati yang gembira. Ya. Untuk mulai kesetiaan kita punya tadi ya pedoman dari Mas Ian ya, kiat-kiat dari Mas Ian. Mungkin teman-teman juga bisa share nih kalau cerita teman-teman terkait kesetiaan, atau bagaimana teman-teman menjaga kesetiaan atau memulai kesetiaan dalam hubungan dengan orang lain atau siapapun, terkhusus dengan Allah Bapa kita di surga. Oke teman-teman, kita sampai penghujung acara nih, Jaim kedua kali ini terkait setia. Mungkin dari Mas Ian ada nggak mungkin kayak closing statement gitu terkait setia buat teman-teman biar lebih semangat lagi buat menjaga kesetiaannya. Oke teman-teman, ada closing statement dariku, tapi closing statementnya ini ayat ya nih. Oke, seperti biasa lah ya. Seperti biasa ya. Ayat yang aku
aku percaya ini bisa menguatkan kita semua ya. Ayatnya cukup populer, jadi ini. Ini Mas Ian bacakan, terus teman-teman bisa baca juga ya di bawah ini ya. Yoi. Oke, siap. Nah, ini ada di Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Demikian firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita garis bawahi ya, kita garis bawahi. Kita garis bawahi. Oke Mas Ian. Pengkhotbah 3 ayat 11 yang A, bagian A. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah itu closing statement dari aku yang tentunya bisa menguatkan kita untuk tetap setia, karena ketika kita mengalami pergumulan kita ingat firman ini. Oh iya ya, firman Tuhan menyatakan Tuhan berjanji membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah itu harapannya bisa menguatkan kita, memberikan kita semangat yang baru untuk menantikan janji Tuhan, dan kita harus tetap setia gitu dong. Amin. Kayak lagu ya Mas ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. terbaik. Oke teman-teman, kita akhiri Jaim pada hari ini dengan berdoa. Mungkin aku yang berdoa ya Mas. Boleh. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh murah, terima kasih Bapa atas limpahan dan berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada kali ini kami dapat sharing ya Tuhan dengan tema setia. Semoga dengan apa yang telah kami bicarakan tadi terkait kesetiaan, pergumulan iman tentang kesetiaan, mungkin kami down dalam setia dan bangkit lagi dalam kesetiaan akan-Mu Tuhan. Kami selalu dikuatkan, selalu dipulihkan dalam kesesakan Tuhan. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang mengalami pergumulan juga Tuhan dalam kesetiaannya terhadap Engkau, karena banyak persoalan permasalahan yang dihadapi, termasuk pandemi ini Tuhan, persoalan yang mendunia sungguh besar dan berpengaruh pada banyak bidang di kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa ini semua adalah bagian dari rencana-Mu terhadap kesetiaan kami. Berkati kami Tuhan agar kami lolos dan mampu menghadapi ujian keimanan ini Tuhan. Ujian kesetiaan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akhiri dan kita tutup acara Jaim kita pada kali ini. Shalom.